kita akan mencoba membuat database menggunakan Navigate ya. Yang pertama, kita harus membuat yang namanya database dulu. Database, new database, klik kanan tadi ya. Klik kanan new database, lalu kita buat, misalkan kita buat database-nya Apotik 1 misalkan. Ini database-nya. Oke, misalkan ini Apotik 1. Klik, ini kan masih kosong nih. Nah, yang namanya database pastikan butuh yang namanya tabel dan atribut. Caranya, kalau sudah klik 2 kali di sini ada query, ada report, ada backup, event, function, view, tabel. Kalau sudah diklik 2 kali, saya klik new tab. Nah, klik new tab adalah ini kita akan membuat fieldnya, kita akan membuat atributnya. Contoh nih, atribut pasien. Ada nomor pasien, nama, alamat, pekerjaan, KTP, dan nomor telepon. Nah, sekarang saya tinggal ketik di sini nomor KTP, tipe datanya varchar atau integer saja ya, yang angka ya. Misalkan ada 15 digit dan ini diklik sini harus primary key. Lalu saya tab atau saya add field ya. Ada nama varchar. Kenapa varchar? Karena kalimat. Terus apa lagi? Alamat pekerjaan. Alamat pekerjaan, nomor KTP, nomor telepon ya. Nomor telepon kita menggunakan integer karena angka 15. Kalau sudah seperti ini kita save. Nah, dengan memasukkan dengan nama tabel pasien. Oke. Oh ya. Pasien. Ini adalah tabel pasien. Nomor pasien, maaf nih. Nomor pasien. Nah, oke. Save lagi. Nah, ini sudah mendapatkan primary key. Berarti kita sudah ada tabel 1 nih. Kalau kita klik, ada tabel namanya pasien. Yang kedua, kita akan membuat tabel yaitu dengan tabel pasien BPJS dan pasien non BPJS. Sekarang kita buat tabel pasien BPJS. Caranya adalah new, klik new. Pasien BPJS isinya adalah NIK jenis BPJS. NIK dan jenis BPJS. Ini saya ke sini, ini adalah menggunakan tab ya. Tabnya saya pencet ya. Atau arah nggak bisa nih tab. Jadi yang pertama kali kita harus menentukan primary key-nya dulu. Antara NIK dan jenis BPJS, primary key-nya mana? Oke, karena ini butuhkan primary key, maka kita bisa menggunakan NIK sebagai primary key. Oke, nggak masalah. Tetapi kita save dulu. Kita buat tabel namanya pasien BPJS. Oke. Kita lihat relasinya langsung saja. Kita lihat relasinya adalah is-a. Jadi ada hubungan pasien BPJS dengan pasien. Nah, kalau ada hubungan berarti mereka harus dihubungkan. Sekarang itu mereka belum saling terhubung. Buktinya apa, Pak? Belum terhubung. Kita lihat nih. Di dalam ini kalau kita menuliskan apapun di sini, otomatis di dalam phpMyAdmin akan keluar. Nah, apotik 1 baru ada 2.
Kalau kita klik more dan kita klik designer, mereka belum saling terhubung. Artinya apa? Mereka masih sendirian. Nah, mereka saling sendirian. Berarti kalau saya mau tanya ini, ya cuma ini tok yang tahu. Kalau saya mau tanya ini tok yang tahu. Bagaimana caranya ini bisa terhubung? Maka kita akan membutuhkan yang namanya foreign key. Nah, untuk syarat foreign key, saya harus tahu nih hal apa atau mungkin atribut apa yang bisa digunakan sebagai penghubung. Yaitu syarat menjadi foreign key adalah mengambil primary key dari tabel lain. Primary key dari tabel pasien adalah nomor pasien. Kenapa kok pasien, Pak? Nggak resep? Karena ini jalurnya seperti ini. Ini pasien BPJS ke pasien. Gitu. Ini ya, pasien BPJS dan ke pasien. Secara logika, yang namanya pasien BPJS kan hubungannya sama orang. Nah, otomatis menggunakan nomor pasien. Yaitu kita masukkan di sini selanjutnya adalah nomor pasien. Integer 15 kita save. Nah, apakah ini sudah bisa saling terhubung? Belum. Ini kita baru mendaftarkan foreign key-nya. Bagaimana bisa saling terhubung? Kita klik yang namanya foreign key, klik. Nah, di sini kita isi nama. Ini nama bebas. Karena ini masih ada hubungan dengan nomor pasien, maka nomor pasien underscore 1. Bebas ini ya namanya. Field-nya, klik. Saya mau, karena ini kita mau menghubungkan antara nomor pasien dengan nomor pasien BPJS dengan nomor pasien di tabel pasien, maka kita klik nomor pasien, saya klik OK, terus referenced data, saya menggunakan database apotik 1, reference tabel, saya menggunakan tabel pasien, referenced field, saya menggunakan nomor pasien, lalu ada namanya restrict dan on update. Restrict dan on update itu keadaan ketika kita ngisi data itu tidak bisa dihilangkan. Klik save. Nah, sudah jadi. Yang terjadi apa? Kita lihat di ngeceknya, kita lihat di sini. Oh, bisa. Refresh. Nah, mereka sudah saling terhubung. Nah, mereka sudah saling terhubung. Artinya apa? Ini kan tandanya mandan jenggeluk ya, mandan gede. Ini many. Ini one. Berarti one to many. Nah, gitu. Seperti itu. Terus untuk membuat lagi, misalkan saya pengen membuat lagi tabel pegawai. Saya akan membuat tabel pegawai. Pegawai ada apa aja? ID pegawai, integer 15 misalkan. Saya spasi itu untuk memunculkan primary key. Nah, ID pegawai, nama pegawai, terus ini saya nggak semuanya ya, nama pegawai, alamat, jabatan, nomor KTP, alamat, jabatan, nomor KTP. Oke, saya save menjadi tabel pegawai. Oke, tabel pasien BPJS dan pegawai sudah terbentuk. Sekarang kita tinggal lihat, yaitu kita ada tabel pembayaran. Saya akan buat tabel pembayaran, klik new.
yaitu ada tabel ID bayar integer 15, terus ada tabel tanggal dan jumlah tanggal bayar, date and time, date aja ya. Date saja. Lalu ada total misalkan ya. Oke, kita save menjadi tabel pembayaran ya. Nah, ada 4 tabel. Sekarang kita lihat apakah ada relasi di dalamnya. Oh, ada, antara pegawai dan pembayaran. Berarti pembayaran ini akan dimasuki oleh tabel pegawai. Kenapa kok dimasuki? Karena kita lihat pegawai ini berdiri sendiri menjadi sumber. Tetapi pembayaran ini memerlukan nomor atau memerlukan pegawai untuk supaya bisa masuk ke dalam sini. Mudah nggak? Jadi pegawai itu dia itu harus masuk ke dalam sini. Kenapa kok nggak pembayaran masuk ke dalam pegawai? Karena pegawai ini berdiri sendiri. Kenapa kok berdiri sendiri? Karena karakteristik si tabel pegawai ini biasanya menyetok barang atau menyetok data ke yang lain. Contoh yang sering menyetok yaitu tabel pegawai, tabel agama, tabel jenis kelamin, itu yang nyetok atau yang ngasih data ke tabel-tabel lain. Mudah nggak? Jadi tabel pegawai itu kan yang nyetok data atau nyetok atribut ke tabel lain. Pasien, pegawai, agama, jenis kelamin, terus jenis pekerjaan, itu nggak mungkin dimasuki foreign key gitu. Jadi nomor pegawai akan masuk ke dalam pembayaran atau ID pegawai. Maka saya akan tambahkan di sini ID pegawai integer 15. Saya save. Nah, ID pegawai sudah masuk sesuai dengan gambar ini. ID pegawai sudah masuk ke dalam pembayaran. Pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk menghubungkan antara ID pegawai di tabel pegawai dan ID pegawai di tabelnya pembayaran? Yaitu dengan cara klik foreign key. Di sini saya akan tuliskan pegawai _1, ini bebas ya. Fieldnya adalah ID pegawai yang akan kita hubungkan. Kita akan menghubungkan ID pegawai dengan ID pegawai. Lalu di apotik 1, ini database-nya. Saya menggunakan apotik 1. Lalu kita akan menghubungkan kemana? Ke pegawai. Reference, yaitu ID pegawai. Oke, ini restrict. Dan ini juga restrict. Saya ulangi. Ini nama ini bebas. Fieldnya apa? Ini ID pegawai di tabel pembayaran. Reference data adalah database-nya. Reference tabel adalah tabel tujuan. Reference field adalah bagian dari tabel tujuan. Restrict. Saya save. Nah, kita cek apakah mereka sudah saling terhubung. Ternyata sudah. Mereka sudah terhubung. Intinya seperti itu. Begitu ya. Jadi untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan sendiri. Sudah jam 5 ya, sudah sore. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.